Dana Rp781 miliar diterima PT Lapindo Brantas untuk dibayarkan kepada sedikitnya 3.000 keluarga. Dalam pembayaran nanti, setiap kepala keluarga akan mendapatkan pembayaran ganti rugi sesuai dengan luas tanah yang terkena dampak lumpur Lapindo. Dana Pada tanggal 29 Mei 2006, warga mengaku menemukan adanya gas yang mulai muncul sejak pukul 6 pagi. Ternyata kemunculan lumpur dengan suhu 60 derajat Celcius dan gas itu sudah menyembur sejak pukul 4.30. Semburan lumpur tersebut ternyata tidak kunjung berhenti dan mulai mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi. Luas wilayah yang tergenang lumpur juga terus bertambah dan menenggelamkan fasilitas umum, pemukiman, sawah, dan perkebunan milik warga. Melansir pemberitaan Kompas, diketahui semburan lumpur Lapindo sejak 29 Mei 2006 memiliki volume 100.000 hingga 150.000 meter kubik per hari atau 12.500 truk tangki per hari. Penyebab terjadinya lumpur Lapindo. Terdapat dua teori yang mengatakan penyebab terjadinya bencana ini. Yang pertama, kegagalan pengeboran. Beberapa pihak mengatakan bahwa kesalahan teknis dalam pengeboran oleh PT Lapindo menjadi pemicu semburan lumpur. Yang kedua itu fenomena alam. Ada juga teori yang mengatakan bahwa semburan ini merupakan fenomena alam, seperti terjadinya perpatahan geologis atau pergerakan lempeng. Dampak dari PT Lumpur Lapindo antara lain ialah sejak 2006 hingga kini, semburan lumpur Lapindo telah menggenangi 19 desa di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Porong dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 1.143,3 hektar. Kejadian tersebut membuat lebih dari 10.426 unit rumah dan 77 rumah ibadah terendam lumpur, serta memakan puluhan ribu jiwa mengungsi, dan memakan 17 korban jiwa. Dikutip dari Tempo.co pada Selasa 8 Agustus 2006, kerugian yang ditimbulkan lumpur panas PT Lapindo Brantas diperkirakan mencapai 33,27 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Grenomics Indonesia, Evan Effendi, mengatakan besarnya kerugian tersebut dihitung dengan skala waktu 1 tahun penyelesaian, tapi tidak menutup kemungkinan nilai kerugian lebih kecil jika penyelesaian lumpur bisa berlangsung dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Dia memperkirakan jumlahnya hanya 10-15% dari jumlah 33,27 triliun. Namun jumlah tersebut juga bisa membengkak apabila dalam jangka waktu 1 tahun penyelesaian tak kunjung selesai. Besarnya jumlah kerugian tersebut diperoleh dengan cara menghitung berdasarkan ekstrapolasi. Dia mencontohkan, untuk menghitung biaya restorasi lahan yakni 249.000 US dollar dikalikan dengan luas lahan sebesar 200 hektar. Angkanya kemudian diekstrapolasikan dengan perkiraan jangka waktu ke depan dan luasan lahan yang diperkirakan akan terkena. Jumlah 249.000 US dollar merupakan standar yang ia gunakan mengacu pada studi literatur dan studi internasional. Ada beberapa langkah penting harus diambil agar risiko seperti bencana lumpur Lapindo tidak terulang. 1. Penilaian dan pengelolaan risiko. Lakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum memulai kegiatan pengeboran. Ini termasuk evaluasi geologi dan penilaian dampak lingkungan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka terjadi. 2. Regulasi dan pengawasan. Pastikan adanya regulasi yang ketat mengenai kegiatan pengeboran dan eksplorasi. Pengawasan oleh lembaga pemerintah dan pihak independen sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. 3. Teknologi dan metode aman. Gunakan teknologi dan metode pengeboran yang telah terbukti aman dan minimalkan risiko. Implementasikan teknik pengendalian tekanan dan metode pencegahan keruntuhan tanah bisa membantu mencegah kejadian serupa. 4. Transparansi dan pelaporan. Tingkatkan transparansi dalam proses pengeboran dan melaporkan semua kejadian serta potensi masalah dengan segera. Ini membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan cepat. 5. Pendidikan dan pelatihan. Latih tenaga kerja dengan pengetahuan dalam keterampilan yang memadai mengenai praktik pengeboran yang aman. Pendidikan yang baik dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan respons terhadap potensi risiko. 6. Tindakan mitigasi dan penanganan bencana. Siapkan rencana mitigasi dan penanganan bencana yang komprehensif. Ini termasuk prosedur evakuasi, penanganan limbah, dan pemulihan lingkungan. 7. Keterlibatan masyarakat.
Libatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Keterlibatan mereka penting untuk memahami resiko dan dampak serta untuk membangun hubungan yang baik. Berdasarkan dari artikel tersebut mengenai hutang PT Lapindo kepada negara dan dampak dari bencana lumpur Lapindo, tampaknya risk acceptance adalah pendekatan yang paling relevan dalam konteks tindakan yang diambil oleh PT Lapindo. Alasannya karena hutang yang signifikan, dampak bencana yang tidak dapat dihindari, dan strategi jangka panjang.